Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Husnufit. Kali ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Husnufit MPDI, Ketua Takmir Mushola Alilas Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan Haul Sunan Ampel yang ke 548 di Surabaya, yang diadakan mulai tanggal 14 Februari sampai 16 Februari 2025. Pelaksanaan Haul Sunan Ampel yang digelar kemarin hingga hari ini sebenarnya mengulang tradisi-tradisi pada masa zaman penjajah Belanda. Meskipun pada tahun 2025 ini tidak menghadirkan Habib Lutfi bin Yahya, tetapi menghadirkan Ketua Rabithah Alawiyah Habib Taufik Asgaf dari Pasuruan. Beliau hadir bersama rombongan para habib-habib. Ini menunjukkan bahwa para habib Ba'alawi masih kuat, masih mendominasi di Haul Sunan Ampel, Surabaya. Padahal antara Habib dan Sunan Ampel ini tidak ada kaitannya dalam hal dzurriyyah. Justru kehadiran Habib Ba'alawi yang dipimpin oleh Habib Taufik Asgaf ini sebenarnya boleh dibilang mengulang tradisi-tradisi sejak zaman Belanda, di mana sejak zaman penjajahan Belanda Haul Sunan Ampel ini yang melaksanakan kegiatan adalah para habib dengan mengaku sebagai cucu Rasulullah. Tujuan Belanda untuk melakukan tradisi seperti ini, tradisi yang dilakukan oleh para habib, di mana Haul Sunan Ampel berlangsung dalam rangka dibalik itu untuk melemahkan perjuangan umat Islam, para kiai-kiai yang memiliki terah dengan Sunan Ampel. Ini lebih jauh adalah untuk menutup sejarah masuknya Islam ke Surabaya, Sunan Ampel. Mengingat kedatangan Habib Ba'alawi pada abad 18 Masehi, sementara Sunan Ampel sudah sampai ke Surabaya pada abad ke-14. Kehadirannya Habib Ba'alawi sejak zaman Belanda hingga sekarang ini sebenarnya telah pengaruhnya cukup signifikan, yaitu telah banyak merubah bukti-bukti autentik Sunan Ampel, baik masjidnya maupun makamnya. Kalau makamnya terjadi perubahan total, yaitu bentuk badannya, kemudian nisannya adalah dipendam, diganti dengan nisan ala Yaman. Proses ceramahnya pun pada Haul Sunan Ampel ke-548 ini juga penceramahnya menyebutkan tentang Habib-Habib. Padahal Habib ini tidak ada kaitannya dengan
sejarah Sunan Ampel. Oleh karena itu, dengan adanya informasi bahwa Habib Ali bukanlah keturunan Rasulullah yang didengungkan pertama kali oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini menunjukkan bahwa Habib Alawi mencoba untuk mempertahankan dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan jalan untuk tetap bertahan menjadi pion utama, ikon utama dalam kegiatan peringatan HOL Sunan Ampel di Surabaya ini. Hal ini memang terbukti sejak 4 Februari sampai 16 Februari 2025 ini banyak Habib yang berada di makam Sunan Ampel. Kegiatan puncak acara pun banyak sekali Habib-habib yang datang. Juga pada saat pawai demikian juga masih ada. Di balik itu sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa Habib adalah masih ada kaitan dengan Sunan Ampel, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Itu sebenarnya instruksi Belanda untuk menguasai Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel, Bang Sunan Ampel, hingga sekarang masih diteruskan dan menjadi tradisi para Habib Alawi. Oleh karena itu, PWI LS Surabaya maupun Jawa Timur hendaklah mengambil alih dari peran para Habib yang tidak ada kaitannya dengan Sunan Ampel atau yang lebih dikenal Raden Ali Rahmatullah. Ini bukan persoalannya membenci atau tidak senang atau memecah belah umat, tidak, tetapi ini adalah dalam rangka meneruskan sejarah penyebaran Islam di Jawa, di Surabaya, yang diawali dengan tokoh yang cukup legenda, yang cukup terkenal, yaitu Raden Ali Rahmatullah, yang masih ada keturunan dengan Rasulullah jika ditarik ke atas. Nah, Pak Habib baru sadar bahwa tinggalkanlah aktivitas kegiatan setiap peringatan HOL Sunan Ampel di Surabaya. Serahkan saja kepada kiai-kiai pribumi, atau bila perlu PWLS Jatim Surabaya untuk menangani kegiatan HOL Sunan Ampel di masa akan datang. Jika perlu juga Jatman, ketua Jatman yang bergerak dalam bidang thorikoh ini untuk mengambil alih kegiatan yang selama ini dilakukan oleh para Habib Pak Alawi, karena memang sudah menjadi haknya dari para kiai pribumi yang ada kaitannya langsung dengan Sunan Ampel. Pemirsa yang saya hormati, saat ini memang sudah dibuka tabir kegelapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa para Habib yang mencoba menutup sejarah Sunan Ampel, membelokkan sejarah Sunan Ampel sudah dibuka. Sudah banyak umat Islam, khususnya kalangan dari Jamiah Nahdiyin, itu
sudah tidak berbicara lagi. Kalau dalam survei saya dari Menara Madya Riset itu sudah mengalami penurunan 50% sejak Kiai Ahmaduddin Al-Bantani mendeklarasikan tesisnya bahwa Habib Pahlawi bukanlah keturunan Rasulullah. Oleh karena itu makam Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel merupakan benteng terakhir daripada Habib Pahlawi. Jika peringatan Hall Sunan Ampel pada tahun 2026 nantinya sudah tidak didominasi oleh Habib Pahlawi, maka sudah barang tentu benteng pertahanan dari Habib Pahlawi runtuh total mencapai 99%. Kalau sekarang ada nilai keruntuhan juga dengan dibuktikan dengan Habib Lutfi bin Yahya sudah tidak berceramah lagi. Yang hanya ceramah ini dari Robitoh, dari RA, pimpinan Habib Taufik Asgaf. Ini bisa dilihat dari video-video yang beredar. Oleh karena itu, para Kiai Bumi dan PWI LS Laskar Sabilillah hendaknya mengambil peran di dalam acara peringatan Hall Sunan Ampel. Kalau Jatman sudah diambil alih oleh PBNU dari Habib Lutfi, kemudian diganti oleh Kiai Kalwani dan Profesor Ali Maskurul Musa. Kalau bisa peringatan Hall Sunan Ampel tahun depan ini diambil alih oleh Jatman dan PWLSI. Terus bagaimana dengan Habib? Misalnya ikut memperingati ya tidak apa-apa, tetapi kalau memperingati Sunan Ampel ya tidak masalah, tidak. Tetapi lebih abdolnya serahkan kepada Kiai Bumi yang sekarang punya kekuatan, yaitu Jatman yang dipimpin oleh Kiai Halwani dan Profesor Ali Maskurul Musa, juga PWLSI yang dipimpin oleh Gus Abbas dan Kiai Ahmaduddin. Karena ini sudah menjadi hak daripada para Kiai Nusantara. Sudah saatnya tradisi-tradisi penjajahan Belanda sudah waktunya hilang di makam Sunan Ampel. Pemirsa yang saya hormati, Jamiah Nahdien yang saya hormati, karena masih ada juga Jamiah Nahdien baik di tingkat ranting sampai PB yang masih tidak mempermasalahkan para Habib Pahlawi. Tapi saya yakin suatu saat beliau-beliaunya akan percaya dan meyakini bahwa Habib Pahlawi bukanlah keturunan Rasulullah, tetapi dibawa oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Hal ini sudah terbukti, yaitu melemahkan perjuangan umat Islam di Banten, Pandeglang, pemberontakan para petani yang dipimpin oleh Kiai, juga runtuhnya kerajaan Aceh akibat pengkhianatan Habib Az-Zahir, juga Sarekat Dagangan Islam ini juga runtuh akibat masuknya Habib Pahlawi, Utsman bin Yahya, juga Sarekat Islam
pasca runtuh Haji Marsek Cokro Aminoto, runtuh juga Partai Syarikat Islam pun juga runtuh yang dipimpin oleh Kiai Haji Muslim akibat banyaknya Habib Alawi masuk dalamnya. Nah kini Habib Alawi ini juga memasuki PBNU. Nah sementara orang-orang lain Muhammadiyah tidak suka dengan Habib Alawi, tidak percaya sebagai penerus, hanya di PBNU dan Jamiah NU yang masih ada, yang masih percaya. Tapi dalam perkembangan terakhir ini terlihat bahwa Jatman telah memutuskan dan mengganti Habib Lutfi bin Yahya sebagai ketua umum Jatman, diganti oleh Kiai Halwan. Ini menunjukkan bahwa respon PBNU terhadap kaum Alawi sudah menjadi nyata, pelan-pelan tapi pasti. Dengan demikian bahwa dalam sejarah perjalanan perkembangan Indonesia, sejarah Islam Indonesia, bahwa para Habib Alawi ini punya peran besar dalam rangka untuk melumpuhkan umat Islam. Hal ini terbukti misalnya Habib Utsman Bisaya, Habib Utsman Az-Zahir, kemudian terbaru Habib Lutfi mendirikan Patman, sehingga PBNU melakukan tindakan untuk menggantikan. Oleh karena itu sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama harus waspada dengan gerakan Habib Alawi yang mencoba untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Hal itu sudah nyata, harus kita waspadahi, mengingat dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak ada Habib yang andil dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Demikian pemirsa yang saya hormati, semoga tahun depan peringatan Haul Sunan Ampel sudah dimiliki, sudah diperingati oleh para kiai-kiai NU. Ini PWLS harus mengambil tindakan, juga Jatman juga harus mengambil tindakan. Kita kembalikan peringatan Haul Sunan Ampel seperti sebelum kedatangan penjajah Belanda. Jika hal ini terjadi, maka Masjid Sunan Ampel, makam Sunan Ampel akan steril daripada Habib Alawi yang mencoba untuk membelokkan sejarah, Wali Songo, membuat makam palsu dan menutup ajaran Wali Songo serta menghilangkan Maesan, Sunan Muria, dan memendam Maesan Sunan Ampel, juga memendam Maesan atau nisan Sultan Fatah. Ini tidak boleh diulangi lagi. Jika perlu, nisan-nisan itu dimunculkan kembali karena itu sebagai bukti sejarah yang autentik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.